Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jaga lisan, mulutmu harimau. Itulah tema kita pada siang hari ini. Namun sepertinya sekarang bukan hanya jaga lisan, tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Bimaki, jaga jarimu, maka akan menjadi harimaumu. Nah ini semakin meluas apalagi sekarang zamannya media sosial. Nah pemirsa di segmen ini kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 4 jamaah yang sudah kami siapkan. Yang pertama atas nama Ibu Ita Susana. Boleh berdiri Ibu Ita Susana silakan. Yang mana? Oke silakan disampaikan pertanyaannya nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Kokolim. Silakan Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Saya akan menanyakan tentang kiat-kiat apa aja untuk menjaga lisan kita sebagai ibu karena kita setiap hari ya langsung dengan anak sehari-hari biar itu ingatannya kebaikan terus gitu sebagai ibu. Dan satu lagi di lingkungan karena kita beradaptasi ya di lingkungan sosial bagaimana kiat-kiat kita juga untuk menjaga lisan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau ibu-ibu sudah kumpul dengan tukang sayur. Nah itu. Silakan Koko. Baik, Bunda, kiat-kiat menjaga lisan. Ya, perlu kita ketahui Bunda, ingat satu aja. Bahwa Islam mengajarkan al-kalamu nisfud du'a. Ingat ya Bunda ya, bahwa perkataan itu mengandung sebuah doa. Paham Bu? Perkataan kita mengandung sebuah doa. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara, bicara yang baik. Karena dia bisa mengandung doa, terutama suami istri. Suami istri, ini sudah menikah Bu? Ada yang STMJ enggak? STMJ, sudah tua masih jomblo. Yang STMJ punya perkumpulan IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten. Telat jadi pengantin. Hanya. Nah suami istri yang sudah menikah jadi suami istri. Bercanda yang baik-baik. Ngomong yang baik-baik. Tidak berkurang Bu. Banyak suami istri yang bertengkar gara-gara ucapan. Semakin banyak ngomong, maka sebenarnya semakin banyak masalah. Bicaralah yang penting, bukan ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Kalau yang penting ngomong itu orang gila Bu, yang penting ngomong aja udah dia. Tapi kalau orang yang beriman, ngomong yang penting. Kalau enggak penting, ya diam kata baginda Rasulullah. Ibu, ucapan itu doa. Ibu contoh nih ngomong sama Koko. Koko, habis ini foto-foto yuk Koko tanya, buat apa Bu? Buat kenang-kenangan. Begitu habis foto, mati beneran Bu. Jadi kenang-kenangan Bapak Ibu. Jadi kalau foto jangan bilang buat kenang-kenangan. Tapi buat dokumentasi. Apa Bunda? Dokumen. Ucapan itu mengandung doa. Ibu punya anak. Anaknya maaf ya Bu ya, mungkin pendidikannya kurang, sedikit aktif ayah Bunda. Gak boleh ngomong yang negatif Bu. Sedikit aktif ya Bu ya, hobinya coret-coret dinding. Ibu kesel, bapak kesel, jaga lisan Pak. Ibu ngomong, nah dasar kamu anak kayak anjas marah. Ganteng itu Pak ya. Gak boleh kata-kata yang negatif mengandung doa. Katakan begini Ibu, Masya Allah nak, gantengnya, cantiknya, pinter, anang ning nang. Sayang, kalau mau coret-coret itu jangan di dinding sayang. Tapi kalau mau coret-coret di mobil papa saja. Lebih digital ayah bunda ya. Jadi harus paham bahwa lisan itu mengandung doa. Kunci ya Bu ya, Q ya Bu ya. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Paham ayah bunda ya? Kita nggak panjang-panjang, nanti lanjutin oleh Ustadz guru kita Abi Maki. Baik, terima kasih Koko Lima telah memberikan jawaban. Salah satu tips tadi yang bisa disimpan ketika kita tidak ingin banyak masalah, maka jangan banyak bicara. Begitu tadi disampaikan oleh guru kita Koko Lim. Nah berikutnya kami persilakan Bapak Syahrial Sidik untuk mengajukan pertanyaannya dan ini akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrial Siddiq, saya jamaah Masjid Darussalam. Pertanyaan saya, jika seseorang terlanjur menyakiti dengan perkataan, bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik sekali. Bagaimana Ustadz Abi Maki untuk jawabannya? Jazakumullah khair dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjaga lisan. Pertama, sebelum saya sampaikan, ingat kalau lisan itu sudah keluar, maka tidak bisa ditarik. Tapi kita bisa menahan lisan agar tidak keluar. Ingat ya, jadi kalau sudah keluar itu nggak bisa ditarik. Tapi saat belum keluar kita bisa tahan. Itu rumus pertama. Yang kedua, punten. Sekarang kan zamannya juga gadget. Iya, sebelum saya sampaikan dengan apa pertanyaan atau pertanyaan yang indah tadi. Kalau lagi marah, lagi emosi, ini nasihat para ulama. Catat. Karena kita lagi WhatsAppan, TikTokan, catat saja. Apa saja yang diinginkan, terus catat, terus catat. Kata-kata apa, omongan apa, bicara apa, catat terus. Sampai habis selesai, tapi jangan dikirim. Simpan, taruh di draft. Hati sudah tenang, hati sudah nyaman, tolong baca lagi tulisan tadi. Akan mengatakan alhamdulillah tidak terkirim. Kenapa? Karena tadi menulis sedang marah. Sedang emosi. Nah pertanyaan, gimana kalau sudah terlanjur? Sudah terkirim, sudah terucap, bagaimana caranya? Ingat, kalau di grup, jangan japri bilang mengatakan, Mas maaf ya, tadi grup nih cerita nih, udah terlempar. Bilangnya japri, Mas maaf ya tadi. Jangan, di grup juga minta maafnya. Jangan japri, di grup juga minta maafnya. Kenapa di grup mengatakan seperti itu? Ya di grup juga minta maaf. Seperti itu, karena sekarang kita harus belajar dalam kalimatnya. Zamannya ya zaman medsos seperti ini. Iya. Jadi minta maaf di grup. Kalau misalnya tidak hanya japri, dia akan bilang, nggak tahu orang lain minta maaf. Nggak apa-apa kita minta maaf, saya salah, bla bla. Biar semua grup tuh mengetahui kalau kita sudah minta maaf. Itu cara minta maafnya apabila bersama di grup. Punten. Iya. Yang kedua, bukan hanya kalau japri ya karena pribadi misalnya terbongkarnya ucapannya sampai minta maaf. Ini pertama minta maaf. Yang kedua, bukan hanya sekedar minta maaf. Iya, bukan hanya sekedar minta maaf. Tambah bonusnya. Dengan apa? Masya Allah, doa dari kita. Dan ini jadi pengalaman doa dari kita. Ya Allah, dia telah saya sakiti, lisan saya tidak terjaga, saya doakan mudah-mudahan bla bla bla. Silakan doa-doa yang terbaik, hujani dengan doa. Yang ketiga, ingat, orang mukmin tidak akan pernah terjerumus dua kali. Artinya apa? Jadikan pelajaran untuk lebih mawas diri lagi, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Ya, pokoknya ini dijadikan pengalaman dan cukup sekali, tanpa harus kedua kali, tanpa ketiga kali. Ini adalah poin yang ketiganya. Jaga. Iya. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang selanjutnya, punten, jangan pernah merasakan, oh kan saya sudah minta maaf sama dia. Tapi kenapa dia nggak memaafkan saya? Kan saya sudah minta maaf sama dia. Tapi kok sekarang gara-gara itu dia menjauh daripada saya. Jangan pernah menyalahkan kenapa dia menjauh. Karena menjauh dari saya, tidak menegur saya. Tetap saja kalau Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk dalam punten, bukan perut ikan ya, tapi mulut ikan. Ya, masuk dalam mulut ikan, Nabi Yunus tidak mengatakan ini gara-gara kaum saya. Tidak mengatakan Allah tega banget, tidak. Tapi Nabi Yunus mengatakan kata-katanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Salahkan diri sendiri, kayaknya saya yang keliru nih, kayaknya saya yang keliru. Itulah gambarannya, iya caranya. Tapi yang paling utama minta maaf. Itu paling utama minta maaf. Dan kalau misalnya ada alasan lain silakan. Saya itu keliru karena begini, saya tidak tahu bla bla dan minta maaf. Itu terpenting. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah jawaban yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan juga pelajaran khususnya bagi kita semua dan juga Pak Syahrial. Nah berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah. Ada Bapak Priyarso. Boleh berdiri Pak Priyarso? Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kokolim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyarso dari Jamaah Masjid Darussalam. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya membicarakan keburukan seseorang di belakangnya? Terutama jika apa yang kita bicarakan itu memang benar. Apakah itu termasuk ghibah? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan lisan, namun ketika kita berbicara keburukan
di belakang seseorang dan itu memang benar adanya. Bagaimana seperti ini, Koko Lim? Nah, Masya Allah nggih, Pak Warso. Pak Priyarso. Priyarso, panjenengan Jawa ya Pak nggih? Jawa nggih, Jawa Tengah kalau nggak salah nggih. Kalau niki saged Bu ngomong Jawi, saya ngomong Inggil Bu nggih. Nate mondok pesantren tahfidz wonten Malang, Jawi, Jawa Timur wonten tahun kali mriku nggih. Nah, Pak Woso, ada Ustadz Jazuli, ada Ustadz yang lain-lain ya. Begini Pak, nggih. Jadi yang namanya ghibah itu kata baginda Rasulullah, nggih. Engkau ceritakan tentang dia, ya nggih. Tapi kalau dia tahu, dia nggak menyukainya. Itu intinya, itu namanya ghibah. Kalau Bapak cerita dia senang, nggak ghibah Pak. Berarti Bapak menceritakan kebaikannya dia. Betul tahu Bu? Nggih? Tapi kalau Bapak cerita, kalau dia tahu nih, dia benci, itu ghibah Pak. Nggih? Namanya ghibah. Zikruka akhuka bima yukrihuhu. Ah, ghibah. Tapi kalau benar apa adanya, Bapak ghibah. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada berbuat zina, kata baginda Rasul. Na'udzu. Tapi kalau tidak benar, faqad bahattah, kau telah berbuat fitnah. Fitnah Allah sendiri yang mengatakan jelas. Dua, satu, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Yang berikutnya, wal fitnatu asyaddu akbaru minal qatl. Fitnah dosanya lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pak paham ya Pak nggih? Oleh karena itu ayah bunda, makanya Allah dalam Al-Quran menjelaskan, memberi turun kepada kita Pak nggih, dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulul lati ya ahsan. Hai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berbicara, keluarkan perkataan yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanza'u bainahum. Karena syaitan itu Pak, Bu, selalu membuat manusia itu berselisih, bertengkar, selalu berantem gara-gara lisannya ayah bunda. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang paling nyata ayah bunda. Pak, maaf ya Bu ya. Jangankan perkataan yang baik Bu, nggak baik. Perkataan yang baik pun bisa menjadi suatu bencana, apalagi yang tidak baik. Contoh Bu ya, Ibu ketemu Koko Lim. Masya Allah Ustadz Koko Lim, ganteng amat sih. Maaf ya Ustadz Bimaki ya. Nah, karena burung pipit di atas genteng, Koko Lim sipit katanya ganteng. Burung pipit di pulau-pulau, Koko Lim sipit katanya mirip Andi Lau. Hanya antara dilema dan galau. Kalau malam galau Ustadz Sofyan ya. Kalau tidur itu Pak, makanya setelah sunat tobat 2 rakaat ya Bung. Takut sehari ini Koko Lim beramal soleh, terima apa enggak ya, surga apa neraka. Ini kalau mati mendadak surga apa neraka ya. Galau Bu, galau. Bu, Pak, kata-kata yang baik ya. Kalau Ibu puji Koko bisa jadi bencana Bu. Ibu puji Koko Lim lantas sombong. Muncul bencana Pak. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Sayyidina Abu Bakar dan ulama-ulama Pak, ketika beliau dipuji orang, mendapat pujian apa depan umum, berdoa Bu. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Allahumma ja'alni khairam mimma yakulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka katakan. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni dosa-dosaku ya Allah atas yang mereka ucapkan karena mereka enggak tahu. Coba mereka tahu aib-aib kita, enggak bakal muji kita ayah bunda. Babu, waja'alni khairam mimma yazunnun. Jadikanlah aku ya Allah lebih baik dari apa yang mereka perkirakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz Sofyan ya. Nanti kita lanjut lagi Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Koko Lim atas jawabannya. Satu lagi kami mempersilakan dari Jamaah Masjid Jami Darussalam ada Ibu Zulfania Anissa. Silakan Ibu boleh berdiri. Betul ya Bu, Ibu Zulfania atau Ibu Zultania ini? Zultania, mohon maaf. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Zultania Anissa. Kami dari Muslimah Masjid Darussalam, Perumahan Bukit Waringin, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tema hari ini, mulutmu harimaumu, dan
termasuk dalam menjaga lisan. Mana yang lebih utama menurut Islam, mengatakan sesuatu yang benar tetapi berpotensi menyakiti orang lain, atau kita diam tetapi kita yang disakiti oleh orang lain. Itu Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saking dalamnya ini pertanyaannya sepertinya. Lebih baik diam tapi kita tersakiti begitu ya. Silakan Ustaz Abi Magi. Ini kayaknya pengalaman sendiri. Iya, dalam sampai nggak bisa salam tadi terakhirnya. Dan ini mewakili mungkin dari beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang merasakan seperti itu gitu ya. Menyampaikan yang benar tapi menyakiti dia. Tapi saya diam tapi saya tersakiti. Baiknya bagaimana sampaikan tapi bencana tidak ada. Daripada diri kita tersakiti. Tidak ada dalam syariat Islam. Kita harus tersakiti karena apa? Mungkin harus seperti apa tersakitinya. Saya sampaikan, punten. Bismillah. Yang pertama, iya. Kalau mau menyampaikan yang benar ini tapi dia takut tersakiti. Sebenarnya ada tata cara bagaimana untuk menyampaikannya. Kadang-kadang bukan harus kita menyampaikan. Maka disitulah ada ungkapan setiap tempat ada kata-kata yang tepat, setiap kata-kata ada tempatnya yang tepat. Maka ungkapkan dalam bahasa yang benar-benar santun dan mungkin tidak menyinggungnya. Contoh punten, ya misalnya dalam bahasa yang kita katakan, ungkapan dengan mengatakan bodoh dengan awam kira-kira. Coba apa bedanya? Misalnya mengatakan ada orang bertanya, saya bertanya bla 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 bla, tiba-tiba jawabannya gini, ya udah saya akan jawab karena saya tahu Bapak kan bodoh. Enak gak gitu? Tidak. Oh iya saya akan jawab ya masalah ini karena saya tahu Bapak kan awam. Enak gak? Bedanya apa? Sama-sama gak tahu. Tapi itulah kelembutannya. Jadi punten bicaralah kalau dikatakan yang baik itu bukan hanya mengatakan yang haknya, tapi tolong tutur katanya, ucapannya agar tidak menyakitkan dan tidak menyinggung perasaannya. Itu kata-kata yang harus diucapkan. Atur bahasa, atur kalimatnya. Tadi seperti saya sampaikan contoh Rasulullah ketika menasihati nggak pernah menyebut nama. Ma balu aqwamin. Selalu seperti itu. Iya, itu ungkapan yang pertama. Lalu yang keduanya, jadi dengan mengatakan udah saya diem aja lah nggak apa-apa saya tersakiti. Nggak apa-apa lah saya menderita nggak apa-apa. Tidak juga. Karena apa? Punten. Terkadang karena ingatan, karena pikiran, akhirnya apa? Kebencian yang ada. Akhirnya apa? Langsung tidak mau negur lagi. Akhirnya takutnya memutuskan silaturahim. Maka dengan mengatakan ungkapannya sebelum nanti di akhirat dituntaskan urusannya dengan Allah, maka Rasulullah katakan tuntaskan semua urusan di dunia ini karena adanya akhirat adalah karena untuk menyelesaikan urusan dunia yang belum tuntas. Apabila urusan dunia sudah tuntas, selesai di akhirat. Iya, maka saya sampaikan tanpa merasa hormat kepada siapapun, punten, sampaikan saja. Iya, untuk kalau apa nasihati atau apa, walaupun dengan mengatakan takut menyakiti, insya Allah dengan kata-kata yang baik mah dia akan menjadi baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abi Maki. Begitu Ibu Zultania, nanti mudah-mudahan bisa disampaikan dengan perkataan yang baik atau lisan yang baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda nanti kami akan sambung lewat video call WhatsApp kami bagi Anda yang ingin bergabung dengan berdiskusi dengan guru-guru kami. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan video call setelah segmen yang berikut ini.